Selamat pagi Bapak, Ibu, dan seluruh masyarakat Natuna. Perkenalkan, saya Marcelina Itang dari tim KKN PPM UGM Pesona Natuna tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pertanian terpadu, yaitu sistem minak padi. Pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian minak padi, yang kedua keuntungan minak padi, teknis budidaya, macam sistem minak padi, dan pengenalan desa apps. Pengertian minak padi yaitu sistem minak padi merupakan integrasi farming yang menggabungkan budidaya ikan dan tanaman padi di satu petak sawah yang sama. Integrasi yang terjadi misalnya ikan dapat mengurangi hama pada tanaman padi dan feses ikan dapat menjadi pupuk organik bagi tanaman padi. Sedangkan tanaman padi akan menyediakan oksigen dan sebagai tempat perlindungan bagi ikan. Terdapat pula beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dari sistem minak padi, yaitu yang pertama adalah mendukung optimalisasi lahan, yaitu dapat mencegah alih fungsi lahan pangan menjadi lahan non-pangan. Dan yang kedua adalah meningkatkan jumlah produksi, di mana sistem minak padi ini dapat meningkatkan produksi ikan dan padi 2 kali lipat, dan juga sebagai diversifikasi usaha. Yang ketiga yaitu mencegah urbanisasi, di mana sistem minak padi ini dapat menyerap tenaga kerja baru dan bersifat padat karya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, yaitu sistem minak padi dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan, sekaligus meningkatkan kualitas pangan masyarakat pedesaan. Yang selanjutnya itu adalah teknis budidaya, di mana di sini dibagi menjadi 3 topik, yaitu pemilihan lokasi, pemilihan benih ikan dan padi, dan model tanam padi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan memilih lokasi antara lain sumber ketersediaan air cukup, merupakan persawahan irigasi teknis dan non-teknis yang bebas banjir, jenis tanah adalah liat dan sedikit berpasir, ketinggian lahan 0-700 meter di atas permukaan laut, dan yang terakhir kemiringan tanah relatif rendah. Yang kedua adalah pemilihan benih ikan. Benih ikan yang dipilih merupakan varietas unggul yang tersertifikasi, tahan terhadap penyakit dan pertumbuhannya cepat. Terdapat 4 jenis ikan yang sudah tersertifikasi dan biasa digunakan, yaitu yang pertama adalah ikan nila. Benih ikan nila yang digunakan yaitu ikan nila hitam kelas benih sebar. Yang kedua adalah ikan nilem. Benih yang digunakan yaitu ikan nilem kelas benih sebar. Yang ketiga adalah ikan mas. Benih ikan mas yang digunakan adalah ikan mas strain Majalaya kelas benih sebar. Dan yang terakhir adalah udang galah. Benih udang galah yang digunakan adalah benih udang galah dari kelas benih sebar. Selanjutnya adalah pemilihan benih padi. Benih padi yang dipilih merupakan varietas unggul yang tersertifikasi, memiliki perakaran dalam, tahan genangan air, dan tahan hama penyakit. Terdapat 3 benih padi yang sudah tersertifikasi, yaitu ada Inpari 14 Pakuan, Inpari 15 Parahyangan, dan Inpari 16 Pasundan. Inpari 14 Pakuan akan menghasilkan tekstur nasi yang pulen dengan kadar amilosa 22,5%. Benih ini tidak direkomendasikan di daerah endemik hama wereng. Yang kedua yaitu Inpari 15 Parahyangan. Tekstur nasi yang dihasilkan adalah pulen dengan kadar amilosa lebih rendah yaitu 20,7%. Benih ini tidak direkomendasikan di daerah endemik hama wereng dan tungro. Dan yang terakhir adalah Inpari 16 Pasundan. Tekstur nasi yang dihasilkan yaitu pulen dengan kadar amilosa 22,7%. Benih ini juga tidak direkomendasikan di daerah endemik hama wereng dan tungro. Yang ketiga, model tanam padi. Model tanam padi terbagi menjadi 2, yaitu model jejer legowo dan model tegel. Model tanam padi jejer legowo merupakan model penanaman dengan setiap 2, 4, dan 6 baris padi diberikan 1 baris kosong tanpa benih. Berikut adalah gambar contoh penanaman dengan model jejer legowo. Yang kedua yaitu adalah model tegel. Model tanam padi dengan model tegel merupakan penanam padi yang dilengkapi dengan caren atau parit. Terdapat 6 bentuk kolam dari model tegel, yaitu ada keliling, tengah, diagonal, silang, keliling tengah, dan keliling diagonal. Untuk bentuk kolam lebih jelas dapat dilihat gambar sebagai berikut.
Selanjutnya yaitu sistem Minapadi. Terdapat dua sistem yang biasa dilakukan, yaitu sistem penyelang dan sistem tubang sari. Yang pertama adalah sistem penyelang, merupakan sistem Minapadi yang dilakukan saat musim panen atau musim tanam padi, dengan tujuan untuk menghasilkan baby fish atau anak ikan yang siap ditebar di kolam sebagai bibit ikan. Terdapat 4 langkah yang harus kita lakukan, yaitu persiapan lahan dengan membersihkan jerami di sekitar lahan, dan pematang sawah diperbaiki untuk mencegah kebocoran. Tanah diolah dan dilakukan pembalikan tanah. Lebar careng dibuat 40-100 cm dengan kedalaman 60-100 cm. Yang kedua yaitu penebaran ikan. Benih ikan dapat ditebar sebanyak 100.000 ekor per petak sawah dengan ukuran 1-3 cm. Pemeliharaan dilakukan dengan memberikan pakan ikan sebanyak 2 kali sehari dengan dosis maksimal 3% dari berat biomasa. Dan yang terakhir, pemanenan dilakukan 2-3 hari sebelum padi ditanam. Benih yang dihasilkan dapat berukuran 3-5 cm dengan masa pemeliharaan 20-30 hari. Berikut adalah contoh desain sistem penyelang yang kami buat dengan ukuran 20x25 meter. Yang kedua yaitu sistem tubang sari kolam dalam, merupakan sistem Minapadi dengan pemeliharaan ikan di sawah dan pemeliharaan padi dilakukan secara bersamaan. Tujuannya yaitu untuk pemeliharaan dan pembesaran ikan. Terdapat 4 langkah pula yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Saluran pemasukan dan pengeluaran diperbaiki dan dapat dilengkapi dengan jaring atau kawat. Tanah diolah dan dilakukan pembalikan. Careng dibuat dengan lebar 40-100 cm dengan kedalaman 60-100 cm. Careng kolam dalam memiliki kedalaman 80-100 cm. Yang kedua yaitu penebaran ikan. Benih ikan ditebar ketika padi berumur 7 hari. Penebaran benih pertama berukuran 5-8 cm sebanyak 5-10 ekor per meter persegi. Pemeliharaan ikan dilakukan dengan pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari dengan dosis maksimal 3% dari berat biomasa. Dan yang terakhir, pemanenan dilakukan 1 minggu sebelum pemanenan padi atau selama masa pemeliharaan 90 hari. Berikut adalah contoh desain sistem tubang sari yang kami buat dengan ukuran 25x20 meter. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengenalan aplikasi Desa Apps. Desa Apps merupakan aplikasi yang menyediakan ruang komunikasi, diskusi, dan edukasi bagi para petani, penyuluh, ataupun yang bergerak di bidang agrokompleks, yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Aplikasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas petani ataupun peternak di Indonesia, mulai dari perencanaan, penanaman, perawatan, panen, dan analisis usaha tani. Beberapa macam fitur yang ditawarkan oleh Desa Apps yaitu ada info cuaca, tanya jawab, info kantor, artikel, info toko, dan pasar. Yang pertama adalah info cuaca. Fitur ini digunakan untuk memantau prediksi cuaca di daerah masing-masing. Info cuaca dapat digunakan untuk menentukan waktu tanam, waktu panen, dan ketersediaan air. Yang kedua adalah fitur tanya jawab, yaitu digunakan untuk berbagi informasi atau ilmu seputar pertanian, peternakan, dan perikanan. Melalui fitur ini, para petani, peternak, dan nelayan dapat bertanya kepada para ahli di bidangnya. Yang ketiga adalah info kantor. Fitur ini merupakan fitur yang mencantumkan informasi alamat kantor yang berhubungan dengan pertanian di berbagai daerah. Yang keempat ada artikel, yaitu fitur yang digunakan bagi para pengguna aplikasi untuk mengakses informasi seputar pertanian, peternakan, dan perikanan dalam bentuk audio, video, dan juga tulisan hasil penelitian. Yang kelima adalah info toko.
Fitur ini merupakan fitur yang digunakan untuk memberikan informasi alamat atau toko perusahaan yang berada di sekitar daerah masing-masing. Dan yang terakhir adalah pasar. Fitur ini digunakan untuk melihat informasi jenis-jenis hasil tani yang diperjualbelikan dengan berbagai macam harga. Fitur lain yang ditawarkan oleh aplikasi Desa Apps ada 3, yaitu catatan tani, jual produk, dan harga pangan. Catatan tani yaitu merupakan fitur di mana para pengguna aplikasi dapat melihat catatan tani dari usaha tani pengguna lain atau membuat catatan taninya sendiri. Yang kedua yaitu jual produk, merupakan fitur yang menyediakan tempat bagi para petani untuk menjual produk hasil pertanian, peternakan, atau perikanan yang dimiliki. Dan yang terakhir yaitu harga pangan, merupakan fitur di mana para pengguna dapat mengetahui harga pangan sesuai dengan lokasi daerah masing-masing. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi Desa Apps. Cara untuk menggunakan aplikasi Desa Apps, yang pertama kita harus mendownload aplikasi di Play Store. Lalu kita ketik Desa Apps. Nanti akan muncul di kotak yang pertama, lalu kita pilih aplikasi Desa Apps dan kita install. Ketika sudah diinstal, nanti kita klik open. Lalu kita masuk ke aplikasi Desa Apps dan kita harus login atau mendaftar terlebih dahulu menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Jadi kita harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Lalu kita menggunakan, lalu kita akan disuruh untuk mengisi beberapa data seperti nomor HP, nama, jenis kelamin, tanggal, profesi, komoditas, provinsi, dan kabupaten. Semuanya ini harus diisi lengkap dan benar sebagai data member, lalu nanti kita klik kirim data. Ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah mengisi secara lengkap data di bagian pendaftaran, maka halaman selanjutnya yang akan ditemui adalah seperti ini, di mana di sini akan tertera beberapa fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Desa Apps, seperti ada harga pangan konsumen, yaitu di mana kita bisa mengetahui harga dari hasil pertanian, peternakan, dan perikanan di daerah masing-masing, seperti harga beras per kilo, harga daging per kilo, harga cabai per kilo, dan lain-lainnya. Selain itu juga ada info cuaca, di mana di sini kita bisa mengetahui cuaca dan suhu dari daerah kita masing-masing. Selain itu juga ada tanya jawab. Di sini kita bisa menanyakan permasalahan kita dan nanti akan dijawab oleh para ahli di bidangnya. Selain itu juga ada fitur info kantor, di mana kita bisa mengetahui lokasi kantor mengenai pertanian, peternakan, dan perikanan di daerah kita masing-masing. Selanjutnya ada artikel, yaitu di mana di sini ada informasi terkait pertanian yang dapat kita baca untuk menambah ilmu Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Selanjutnya ada info toko, di mana di sini kita bisa mengetahui lokasi toko mengenai pertanian, peternakan, dan perikanan di daerah kita masing-masing, dan juga ada jarak lokasinya. Dan yang terakhir yaitu adalah fitur pasar, di mana di sini para petani, peternak, dan nelayan dapat menjual hasil produknya yang dapat juga dibeli oleh para pengguna aplikasi Desa Apps. Selain itu di bagian bawah ada beberapa fitur yang seperti catatan tani, notification, dan profile. Untuk catatan tani, di sini merupakan hasil catatan dari berbagai petani yang menggunakan aplikasi Desa Apps. Penampilannya kan seperti ini. Lalu untuk notifikasi, untuk nanti ketika kita sudah menggunakan aplikasi, maka akan ada notif seperti mungkin ada yang membeli produk kita, atau mungkin ada informasi terkait toko kita, dan lain-lain. Untuk profil, di sini kita bisa melihat data-data kita
Selain itu, ketika Bapak Ibu ingin bertanya atau membuat artikel atau mungkin ingin menjual produknya, maka dapat memencet icon plus di paling bawah yang berwarna hijau. Lalu nanti akan muncul ada tanya forum, jual barang, catatan tani, artikel, dan info toko. Ketika Bapak Ibu dan teman-teman ingin bertanya atau mempertanyakan permasalahan, dapat memilih icon tanya forum. Lalu di sini dapat mengisi komoditas, topik, pertanyaan, dan gambar jika ada gambarnya. Dan jika ingin menjual produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, dapat memencet icon jual barang. Lalu untuk catatan tani dapat memilih icon catatan tani dan mengisi data-data yang sudah tertera dan menambahkan gambar atau video. Lalu untuk ingin menulis artikel dapat memilih icon artikel. Dan yang terakhir untuk info toko dapat mengisi pada bagian icon info toko. Sekian untuk tutorial menggunakan aplikasi Desa F. Semoga bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya berikan. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi kontak yang sudah tertera di video. Terima kasih.